Shalom untuk semua jemaat. Sungguh saya bersyukur untuk kesempatan yang berbahagia ini dapat bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-27. Saudara, saya bersyukur melihat kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah umatnya GKY Kuta Bali yang dalam anugerahnya telah melewati perjalanan waktu 27 tahun. Dan saat ini saudara-saudara kita bersyukur karena kesempatan ini adalah satu saat di mana kita dapat menghitung kembali berkat Tuhan. Melalui kesempatan yang berbahagia ini saya juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Musuh Ferry, rekan-rekan hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat yang berbahagia. Kita bersyukur untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga pada saat ini. Ebenezer, selama ini Tuhan telah menyertai kita dan kita percaya Tuhan Immanuel yang tetap akan beserta kita untuk perjalanan ke depan. Saudara, saya ingat 4 tahun yang lalu, kurang lebih saudara, saya bersama-sama saudara pada masa pandemi dan bersyukur hari ini melewati 4 tahun Tuhan memelihara saudara dan saya dalam anugerahnya. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang Godly Living Church. Mari saudara kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan saat kita mendengarkan firman-Nya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepadamu. Secara khususnya di ulang tahun yang ke-27, kami tidak habis-habisnya bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan umat-Mu. Di ulang tahun yang ke-27 ini ya Tuhan, kami rindu mendengar Tuhan Kau berkenan berbicara kepada kami. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami dan pemahaman kami memohon kemurahan-Mu Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan pencerahan Kau berikan kepada setiap kami di dalam pemberitaan firman-Mu, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Dan biarlah saat kami menanti-nantikan-Mu Tuhan, Engkau berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu kepada setiap kami secara pribadi. Memberikan kami pencerahan untuk hal-hal yang menjadi satu panggilan-Mu dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Saat kami melalui perjalanan waktu 27 tahun dan menatap ke depan untuk perjalanan yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengar sebagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saudara, barangkali pada waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara akan menyadari bahwa sebenarnya kok beda banget dengan temanya seperti itu ya. Tapi inilah bagian firman Tuhan yang telah kita canangkan untuk kita renungkan bersama di ulang tahun yang ke-27 ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ayat yang ke-8, 6. Baik. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang
yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya ini menjadi suatu pergumulan daripada umat Tuhan sepanjang masa. Di satu sisi saudara kita menyadari bahwa kita tidak seperti apa yang barangkali diharapkan. Dan hidup kita selalu juga ada dalam berbagai kegagalan. Bukan sekali saudara-saudara, berkali-kali saudara kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Saudara, pembacaan firman Tuhan tadi seakan-akan mengingatkan kita bahwa itu bukan orang lain saudara-saudara. Itu bisa terjadi dalam keluarga kita, bisa terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, sering sekali saudara kita berupaya untuk mengemas kehidupan kita beribadah di dalam satu kemasan yang kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan sesuatu yang bukan hanya kemasan yang di luar, tapi Tuhan menginginkan sesuatu adalah yang di dalam hidup kita itu sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin saudara-saudara kita merindukan godly living church, saudara-saudara? Saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami hal ini pertama-tama dari status kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, sebagai status saudara kita adalah umat tebusan Allah. Yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, inilah status saudara dan saya di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menyangkali bahwa ini bukan usaha kita dan bukan upaya kita. Kita tidak mampu mencapai apa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi status ini kita peroleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Saudara, kita bedakan status itu. Saudara, tetapi saudara kita berbicara di sisi lain adalah kehidupan kita. Di mana kita mengakui saudara-saudara, sering hidup kita tidak sepadan dengan panggilan yang telah kita terima. Saudara, status dan kehidupan. Kalau ada orang yang berkata demikian, ibu itu, ya, bapak itu, ya, dulu sebelum percaya kepada Tuhan jahat sekali. Setelah percaya kepada Tuhan tambah jahat, misalnya seperti itu ya. Saudara akan ragu sekali ya. Ini kok beda sekali ya status dan kehidupannya misalnya. Tetapi saudara-saudara, barangkali tidak juga berarti bahwa setelah saudara kita percaya kepada Tuhan kita menjadi orang yang kudus. Karena saudara, sering sekali saudara kita menghidupi suatu kehidupan yang dikaitkan dengan hanya di dalam lingkup kehidupan umat Tuhan atau barangkali 2-3 jam dalam ibadah itu. Namun kita menghadapi satu dunia yang menantang kita saudara-saudara, yang menuntut kita untuk kita hidup sepadan dengan apa yang menjadi panggilan kita. Dan saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Saudara, gereja Tuhan hari ini dalam sorotan kebenaran firman Tuhan saudara-saudara, kita menyadari saudara-saudara, sering sekali kita adalah orang-orang yang lost connection. Kita kehilangan satu relasi kita dengan dunia ini. Bukan berarti kita bersama-sama dengan dunia. Kehidupan kita, ibadah kita, tidak ada koneksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukankah itu menjadi pergumulan kita hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah begitu banyak tekanan dan pergumulan yang saat ini sementara kita alami dalam dunia ini. Saudara, setiap kali kita datang kepada Tuhan, GKY dalam liturgi yang telah dicanangkan sepanjang 80 tahun ini, selalu ada satu momen di mana umat Tuhan datang bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Tadi kita baru lakukan, saudara-saudara. Itu bukan sesuatu ceremonial thing, tapi itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kebenaran yang kita alami dalam hidup ini, yang dimana kita sadar tidak sepadan dengan panggilan yang kita peroleh. Lost the connection, saudara-saudara. Saudara, gereja menginginkan saudara kita
hidup sebagai orang-orang yang bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Di ulang tahun yang ke-80, saudara, saya diwawancarai oleh panitia HUT ke-80. Ada beberapa di antara kami sebagai tua-tua gereja. Dan saudara, pertanyaan ditanyakan kepada saya adalah, bagaimana GKY setelah 80 tahun ini dapat berdampak kepada masyarakat luas di Indonesia? Saudara, saya kira program gereja tidak bisa menjangkau masyarakat luar karena tidak semuanya datang ke gereja. Saya kira juga saudara-saudara, apa yang kita mungkin canangkan, apa yang kita harapkan dengan segala program di gereja tidak menjangkau saudara-saudara barangkali bahkan tetangga kita atau keluarga kita. Lalu GKY itu apa saudara di tengah-tengah jemaat? Bagaimana mungkin saudara-saudara? Saudara, pemahaman saya saudara kembali kepada sesuatu yang sangat basic. Karena gereja GKY itu bukan satu lambang daripada satu agama, tapi dia adalah kehidupan tiap pribadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. Setiap kita, setiap saudara dan saya adalah GKY di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di sepanjang Nusantara kita ada kurang lebih, kalau dengan anak-anak remaja dan sekolah minggu kurang lebih ada lebih 20.000 saudara. Kalau setiap kita saudara-saudara bersama-sama, setiap pribadi adalah GKY di tengah-tengah masyarakat. Dengan hidup yang tentunya saudara-saudara tidak sempurna, namun orang melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Maka GKY akan berdampak ke seluruh Indonesia, saudara. Bukan dengan lambang gereja kita, saudara. Bukan dengan acara gereja kita. Saudara, bagaimana itu bisa berelasi, saudara-saudara? Kehidupan gereja dan iman yang kita imani, kebenaran yang kita imani itu dapat menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, itu pada waktu setiap kita dapat menghidupi iman itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu gereja tidak terputus hubungan dengan dunia ini, saudara. Karena ada saudara, ada saya, ada orang-orang yang menjadi GKY di seluruh tanah air. Saudara, kita sadar itu tidak mudah, saudara, itu sungguh-sungguh tidak mudah. Saudara, gereja bukan hanya lost connection, saudara-saudara. Tapi gereja juga lost the trust, saudara. Kita kehilangan kepercayaan. Orang tidak percaya, saudara-saudara, bahwa apa yang kita imani itu sungguh-sungguh bisa terjadi, saudara. Saudara, banyak hal yang membuat hati kita itu gentar, saudara-saudara, karena dunia tidak melihat kita sebagai kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, begitu banyak message yang kita pelajari, saudara. Tapi lost the relevance, saudara. Kehilangan relevansinya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, keberadaan gereja tidak relevan dan orang mencari sesuatu yang lain. Saudara, baru-baru dalam satu riset yang dilakukan oleh Barna Research bersama dengan Faith Driven Entrepreneur. Saudara, mereka melakukan satu riset yang tentu mungkin tidak mewakili semuanya, tetapi ada kebenaran yang kita bisa peroleh daripada hasil riset ini. Hasil risetnya mengejutkan sekali, saudara, karena mereka menemukan seperti ini, saudara. People show more trust in business owners than the church. Saudara, lalu kita bergumul, saudara-saudara. Bagaimanakah mungkin ini bisa terjadi? Apakah karya Tuhan itu berhenti pada saat seorang itu percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat? Atau karya Tuhan itu terus berkelanjutan dalam kehidupan seorang yang sudah percaya, dan kemudian dia terus diperbarui dalam kehidupan? Saudara, satu ayat yang menolong kita untuk memahami bahwa karya Tuhan itu tidak berhenti, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Indonesia, ayat ini dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, coba perhatikan yang dalam bahasa Inggris ya, dikatakan, for we are God's handiwork,
created to be a masterpiece in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Saudara, saya memberikan garis bawah tentang handiwork. Sesuatu yang dibuat oleh tangan Tuhan. Pengertian itu begitu spesifik, saudara. Bukan mass product, saudara. Setiap pribadi kita adalah handiworks bagi Tuhan. Diciptakan khusus, saudara, sebagai masterpiece. Saudara, Tuhan tidak menciptakan satu mass product yang semuanya sama. Setiap kita, saudara-saudara, adalah buatan tangan Tuhan. Adalah masterpiece di tangan Tuhan. Dipersiapkan jauh sebelum kita memahaminya. Bahkan barangkali sebelum kita percaya kepada Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita dalam kehidupan ini. Saudara, jika kita menyadari hal ini, saudara, barangkali hari ini pada waktu kita beribadah kita tidak lagi mengingat ini hanya sekedar ceremonial things ya. Ini adalah sesuatu yang sudah rutin kita lakukan di dalam kehidupan ibadah kita. Saudara, pada waktu seorang anak dia menyadari, dia menyaksikan kehidupan orang tuanya, yang dimana pada waktu orang tuanya keliru, papa bisa berkata, maaf ya, papa salah. Waktu mama keliru, mama bisa berkata, sorry ya, mama yang salah. Maka anak itu mengerti apa artinya pengampunan. Pada waktu anak itu tidak menyaksikan hal yang real dalam kehidupan iman kita, bukan sebagai orang yang suci, tapi orang yang menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, dia tahu kebenaran itu nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Dia tidak akan percaya, saudara-saudara, kalau kita hanya mengemas kehidupan kita dalam satu kemasan spiritual, tetapi kita menyembunyikan konten yang sebenarnya dalam hidup kita. Saudara, mana mungkin kita bisa percaya dalam firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita adalah God's living church. Pada waktu dikatakan di tengah-tengah umat Tuhan ada sengketa, pertengkaran, menginginkan sesuatu, lalu membunuh, iri hati, bertengkar, dan berkelahi, tidak berdoa atau salah berdoa, tidak setia, bahkan bersahabat dengan dunia. Saudara, firman Tuhan tidak pernah menutupi sesuatu, saudara-saudara. Firman Tuhan ingin sekali menyingkapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, sungguh kita tidak bisa mengerti, saudara, kalau ini terjadi di rumah kita. Dan kita juga tidak mengerti kalau itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, bukankah hal-hal seperti ini sulit untuk kita pikirkan? Saudara, di dalam banyak cerita dan kisah yang terjadi, lebih banyak orang barangkali menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan dari kesaksian hidup orang Kristen, daripada firman barangkali atau Injil yang kita beritakan. Saudara, karena bukti yang paling baik bagi kekristenan, iman kekristenan adalah orang Kristen. Tapi bukti yang paling buruk bagi iman kekristenan juga orang Kristen. Saudara, berapa tahun yang silam, saudara, seorang ibu yang memiliki kemampuan untuk membuat minuman sehat, saudara-saudara. Saya bersyukur ibu itu sangat baik. Saya diberikan kadang-kadang buatan tangannya ya. Saudara, saya sebetulnya merasa cukup sehat, saudara. Hanya merasa, saudara ya. Saudara, tapi saya senang juga ada jemaat yang begitu mengasihi, berikan. Tiap kali dia berikan saya 2 botol minuman sehat. Makanya saya sehat, saudara. Saudara-saudara, satu kali, saudara, dia datang dengan suaminya, yang sebenarnya suaminya itu sudah lama ke gereja, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan dan tidak mau menerima baptisan. Saudara, dia datang kepada saya, dia hanya bawa 1 botol, dan dia katakan, Laimuse, kali ini saya cuma bisa berikan 1 ya Laimuse ya. Karena di rumah itu sudah tidak ada lagi, ini satu-satunya. Waduh, saudara,
Saya pikir saya juga tidak terlalu butuh-butuh amat ya, tapi ini pemberian. Saya katakan, Bu, jangan deh, kali ini saya tidak mau terima. Karena cuma singgah satu, Ibu minum sendiri aja gitu ya. Udah jangan dikasih saya. Saudara, saya menolak, saudara. Tapi ibu itu ngomong begini membuat saya tidak enak hati. Dia katakan, lain musuh kalau dikasih 2 diterima, kasih 1 tidak mau. Dia katakan, waduh saudara saya, ayo udah sini. Saya ambil saudara-saudara botol minumannya itu. Aduh saudara saya, ya bersyukur juga. Tapi saudara, beberapa hari kemudian ibu itu datang lagi saudara. Ibu itu datang dengan suaminya, kali ini dia datang dengan tertunduk, dengan tidak enak hati saudara. Tapi di tangannya itu masih ada 2 botol lagi saudara. Lalu dia berkata demikian, dengan lain musuh saya ingin ngaku dosa. Saya katakan, ibu kenapa ibu? Kalau ibu ngaku dosa kepada Tuhan, jangan kepada saya. Saya tidak mengampuni dosa, yang mengampuni itu Tuhan gitu. Lalu itu ibu bilang, Pak saya mau jujur ngomong sebetulnya tidak enak banget, tapi ini hal penting bagi saya. Saya pulang hari itu setelah memberikan Bapak 1 botol itu, saya diomelin suami saya. Saya injili suami saya bertahun-tahun, dia tidak mau percaya. Dia selalu mempertanyakan iman saya. Kali ini dia omelin saya, dia katakan, kamu ya udah jadi orang Kristen puluhan tahun katanya. Pendeta pun kamu bohongin, dia bilang. Di rumah masih begitu banyak, kamu bilang tinggal satu-satunya. Oh, saudara saya, waduh tidak nyaman sekali mendengar. Tapi dia terus katakan gini, Lemus, saya mohon maaf. Saya kembali kali ini dengan tulus karena memang di rumah masih banyak. Saya cuma mau impress musuh supaya menyatakan kesungguhan saya gitu. Impress saja. Jadi musuh saya minta maaf. Saudara saya terharu sekali. Melayani Tuhan berpuluhan tahun. Tidak hamba Tuhan, tidak majelis dan tidak pernah ada orang membuat pernyataan seperti itu. Saudara saya terharu sekali. Sampai saya mau menangis saudara-saudara karena saya merasa ini pengakuan yang luar biasa saudara. Saya katakan kamu luar biasa. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena dia bohongin saya saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara-saudara dia membuat satu pernyataan yang mengharukan hati saya saudara. Lalu saudara, setelah kejadian itu beberapa waktu kemudian suaminya datang ke saya. Dia katakan, Pak Freddy, saya mau ikut katekisasi dan saya udah siap untuk dibaptis. 2 tahun setelah baptisan itu suaminya meninggal. Saudara, saudara coba bayangin ya. Gara-gara 1 botol minuman kesehatan menyebabkan orang itu bisa percaya atau tidak saudara. Dia tidak pernah tahu kalau 2 tahun kemudian suaminya itu sudah mengidap kanker saudara dan meninggal. Saudara, kejadian yang sehari-hari dalam hidup kita saudara-saudara. Tapi dunia menuntut bukan orang Kristen yang sempurna. Tapi dunia menuntut kebenaran itu bisa hidup dalam hidup kita. Saudara, apa yang sebenarnya yang dikaitkan dengan godly living church? Saudara, kita menyaksikan di sisi lain firman Tuhan juga mengingatkan kita. Rendah hati. Siapapun kita saudara, di dalam keberhasilan kita. Tidak ada saudara-saudara yang barangkali bisa membuat kita mengatakan itu karena saya luar biasa saudara. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Tahun ini saya sudah memasuki pelayanan selama 39 tahun saudara. Saudara, jikalau Tuhan izinkan saya untuk mengulangi perjalanan 39 tahun. Kira-kira saudara apa yang saya akan lakukan? Saudara, saya jujur harus mengakui. Saya pasti akan membuat banyak koreksi dalam perjalanan hidup saya. Karena saya tidak sempurna. Tetapi saudara-saudara saya juga menyadari bahwa bukan karena saya mampu melakukan apapun. Itu juga anugerah Tuhan. Pada waktu saya gagal, anugerah Tuhanlah yang mengangkat saya. Dan pada waktu saya mengalami keberhasilan, kemenangan, itu juga anugerah Tuhan. Saya ulangi belum tentu lebih baik. Karena semua itu saya perhitungkan di dalam anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita tidak ingin melayani Tuhan,
bukan berarti Tuhan tidak bisa berbuat apapun. Kalau kita tidak ingin melayani Tuhan, Tuhan pun pakai orang lain, saudara-saudara. Tapi betapa berharganya hari ini Tuhan memakai saudara dan saya, orang yang tidak sempurna, menjadi bagian daripada Godly Living Church secara status, saudara. Tunduklah kepada Tuhan. Saudara boleh tidak takut kepada siapapun, tapi jangan tidak takut kepada Tuhan, saudara. Tapi seorang yang takut kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehadirannya di dalam kehidupannya. Dekat kepada Tuhan, tahirkan tangan, itu firman Tuhan. Sucikan hati, dan menyadari setiap waktu kondisi hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tidak berbicara sesuatu yang seperti hanya memberikan kita ingat-ingatan bahwa betapa luar biasanya kita, saudara. Tapi mengingatkan kita akan perjalanan 27 tahun ini adalah anugerah demi anugerah. Saudara, saya melihat batu pertama yang diletakkan di bawah gedung ini. Saya tidak bisa membayangkan hari ini GKY Kute Bali bisa seperti ini. Dan Kute Bali GKY telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang belum percaya menjadi percaya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang berdatangan dari berbagai pelosok tanah air ini. Kemudian menetap di tempat ini atau sekedar hanya lalu lalang. Namun mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh. Tentu saja tidak sempurna, saudara-saudara. Masih banyak kelalaian dan kegagalan GKY Kute Bali, saudara. Saudara, kita tidak perlu berpikir terlalu sulit, karena kita tahu kita tidak sempurna dan sering gagal, saudara. Saudara, firman Tuhan menolong kita untuk menyadari, saudara-saudara, bahwa sebenarnya saudara dan saya sama tidak sempurnanya. Ada satu kata, saudara, sebenarnya menjadi kata kunci dalam kehidupan kita di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kita. Saudara, kata ini pernah diucapkan oleh Tuhan kepada Petrus, muridnya. Saudara, kata itu singkat sekali adalah, ikutlah aku. Saudara, jarang barangkali kita merenungkan firman Tuhan, karena kita ingin firman Tuhan itu tahu lebih banyak. Kadang-kadang kita menuntut kebenaran-kebenaran yang profound, ya, sangat luar biasa sekali. Tapi saudara, kita lupa ada satu hal yang kita tidak lakukan. Apapun yang kita ketahui itu tidak bisa kita lakukan. Saudara. Yang Tuhan inginkan hanya satu, ikutlah aku. Kita tidak mungkin menjadi Christ-like kalau kita tidak ikut Tuhan. Kita tidak mungkin jadi Christ-like kalau kita tidak dekat kepada Tuhan. Petrus yang gagal, saudara. Bukan sekali tapi berkali-kali dia gagal, saudara. Sebelum ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkali Tuhan. Bukan sebelum ayam berkokok 3 kali, saudara. Sebelum ayam berkokok 1 kali, dia sudah 3 kali. Saudara, kita tidak bisa mengelakkan kenyataan ini dalam kehidupan kita. Barangkali sebelum ayam berkokok 1 kali, kita sudah berkali-kali menyangkali Tuhan kita. Saudara, ikutlah aku. Saudara, saya ingin menolong saudara untuk melihat gambar ini. Saya menyukai sekali gambar ini, saudara, ya. Sebenarnya gambar ini adalah foto dari satu statue, ya, satu patung, ya. Ya, saudara, saya ambil gambar ini, saudara, untuk sebagai satu kesempatan untuk menyatakan satu kebenaran yang kita tidak sadari barangkali selama ini kita alami. Saudara, 2 orang ini menggambarkan seorang Petrus berjalan dekat dengan Yesus. Pertanyaan saya, saudara, apa yang unik dari gambar ini yang saudara saksikan? Saya tahu teman-teman yang tadi ikut kebaktian pertama sudah dapat jawabannya. Jadi saudara tidak boleh jawab, saudara, ya. Tapi saudara-saudara, teman-teman yang rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang barangkali sempat dengar khotbah saya di kesempatan yang lain, ataupun juga tidak, saudara, ya. Saudara, perhatikan apa yang unik dari gambar ini, saudara. Sepanjang perjalanan hidup kita, saudara, beban terlalu berat bagi kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan kita. Betapa sering kita berkeluh, pribadi kita sebagai umat Tuhan tidak mampu menanggung beban yang begitu berat dalam hidup kita. Tapi saudara, perhatikan apa yang dinyatakan dalam gambar ini. Saudara,
pertanyaan saya seperti ini, saya ulangin yang lain. Saudara perhatikan, apakah saudara menyaksikan beban salib yang berat itu lebih banyak di pundak patung Yesus daripada Petrus? Saudara, obvious ya, saudara bisa lihat. Saudara, patung ini luar biasa, dia menyatakan sesuatu yang terselubung yang tidak banyak yang kita barangkali bisa menyingkapkan ya kalau sepintas lalu. Saudara, Tuhan mau kita mengikuti dia. Dia tahu beban yang terlalu berat yang tidak mungkin kita sanggup pikul saudara dalam hidup ini. Ada masalah-masalah yang kita alami dalam hidup ini. Ada tantangan-tantangan yang berat, ada ujian dan pencobaan yang silih berganti dalam hidup kita. Tapi dia menanggungnya, saudara. Dia tidak segan-segan menanggung segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib di dalam dirinya. Sehingga walaupun kita mati terhadap dosa kita, namun kita hidup oleh kebenarannya dan oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan kesembuhan. Saudara, perjalanan itu tidak mudah, tetapi kita berjalan dengan Yesus. Saudara. Perjalanan 27 tahun ini tidak mudah dan tidak sempurna. Hitung-hitung terlalu banyak barangkali kekeliruan, kegagalan daripada kemenangan. Tapi saudara, kita bersyukur dia menanggung, saudara. Hari ini kita dipanggil dalam ulang tahun yang ke-27 ini untuk hidup status dan kehidupan yang sepadan. Saudara, saya sudah 2 kali ke tempat ini. Ini adalah Saint Peter Basilica di Roma. Saudara, Saint Peter Basilica ini adalah gereja yang luar biasa, saudara. Di dalamnya itu penuh dengan ukiran-ukiran yang, wah, saya tidak bisa membayangkan, saudara, masuk ke dalam gereja itu ukiran udah ratusan tahun ya. Saudara, bahkan ribuan tahun, saudara, lihat sekali lukisan seperti hidup, saudara. Saudara, kalau masuk ke dalam itu seperti dia ngikuti, saudara, ngelihat, saudara. Saya tidak tahu kalau mati lampu di tengah malam seperti apa, saudara ya. Itu sangat mengerikan, bukan sangat merasa seperti di surga, saudara. Tapi bagi saya itu adalah gedung kesenian, saudara. Tidak lebih dari gedung kesenian. Karena saudara-saudara, terlalu sempurna ukiran-ukiran patung itu, saudara. Dan luar biasa, saudara. Penuh dengan ukiran. Namun saudara, saya ingin perkenalkan saudara gereja di Indonesia yang masih ada beberapa gereja yang di atas salibnya itu ayam, saudara ya. Ini bukan ayam tetangga yang terbang ke atas, saudara ya, bukan. Saudara-saudara, ini adalah lambang ya. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkali Yesus 3 kali, saudara. Ketimbang, saudara-saudara, Saint Peter Basilica yang begitu luar biasa, saudara. Tidak menjadi peringatan terlalu banyak bagi Petrus dan tidak menjadi peringatan terlalu banyak bagi umat Tuhan. Tapi barangkali ayam ini mengingatkan saudara dan saya. Sebelum dia berkokok, kita sudah sering menyangkali Tuhan kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya tidak terlalu panjang khotbah saya hari ini, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat apakah sebetulnya Godly Living Church itu, saudara. Saudara, hari ini kita mendengar suara Tuhan. Jikalau kita mendengar suara Tuhan dan kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan menjadi Godly Living Church. Saudara. Gereja yang Godly Living Church adalah gereja yang mendengar suara Tuhan. Suara dunia terlalu bising. Suara dunia kadang-kadang mendesak dan memaksa kita harus serupa dengan dunia. Gereja didesak untuk berubah. Kita tidak ada masalah dengan perubahan yang di luar, saudara. Tapi kita tidak boleh sampai di dalam pun kita menyerupai dunia, saudara. Suara Tuhan mengingatkan kita sebagai umat Tuhan. Untuk kita hidup sepadan dengan panggilan kita. Kita tidak mungkin menghidupi Godly Living Church, saudara, tanpa mendengar suara Tuhan, tanpa berjalan dekat dengan Dia. Saudara-saudara, Godly Living Church adalah gereja yang melaksanakan amanat Tuhan. Saudara, GKI Bali tadi di dalam pengumuman
Warta tadi pagi saya mendengar tentang the way community, ya, yang way community yang ingin menjangkau dunia ini dalam satu jalan kebenaran dan hidup yang kita sudah alami dalam firman Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan. Sampai kapanpun gereja tidak pernah berhenti untuk melaksanakan tugas dan panggilannya ini. Saudara, Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu pergilah. Saudara, gereja tidak pernah, saudara, merubah panggilan itu untuk kita pergi. Seluruh acara gereja bukan come. Saksikan kami, datang dan lihat kami. Bukan come, tapi gereja di dalam panggilan Tuhan adalah go, pergilah. Karena saudaralah yang diutus keluar ke tengah-tengah dunia. Gereja yang pergi. Seorang majelis gereja di satu gereja di Malaysia, seorang majelis gereja muda, di ulang tahun gereja yang ke-10 itu dia berdoa seperti ini. Saya jarang mendengar doa yang seperti itu. Dia katakan, Tuhan terima kasih. Selama 10 tahun ini Engkau telah memimpin begitu banyak orang masuk ke dalam komunitas kami sebagai umat-Mu. Tapi kami lebih bersyukur ya Tuhan selama 10 tahun ini. Banyak jemaat kami yang diutus membawa orang datang kepadamu. Saudara, hari ini kita bergumul, saudara-saudara, karena kita hanya datang, saudara-saudara. Kita tidak hanya sekedar datang, bahkan kita meminta diberkati, saudara-saudara. Banyak persembahan-persembahan kita perhitungkan sebagai persembahan yang kita beri karena kita merasa itu kelebihan kita. Sesuatu yang kayak kita hitung-hitungan. Berapa minggu yang lalu, saudara, saya khotbah di GKI Mangga Besar dan saya menceritakan satu cerita tentang persembahan seorang anak sekolah minggu. Dia diberikan 2 lembar uang oleh ibunya untuk pesan, dengan pesan yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk kamu. Boleh belanja. Anak itu jalan kaki ke sekolah minggu, saudara. Dan di tengah jalan dia tidak sadar, salah satu uangnya itu hilang, saudara. Sampai di gereja dia sadar kok tinggal satu ya, yang satunya udah hilang. Dia pikir mamanya tadi pesan satu untuk Tuhan, satu untuk dia. Lalu dia pikir-pikir gimana ya ini ya. Satu untuk Tuhan, satu untuk saya. Untung yang hilang Tuhan punya, bukan saya punya. Betapa sering saudara kita itu bahkan datang membawa persembahan hidup kita. Tapi kita perhitungkan itu sebagai pengorbanan saya. Itu sebagai sesuatu yang saya hilang-hilangan lah gitu. Saudara, waktu kita, talenta kita. Saya bersyukur sekali ya melihat GKI Bali ini banyak anak-anak muda yang punya talenta ya. Saya menyaksikan banyak di antara kita yang memiliki talenta-talenta khusus, pelayan pekerja Tuhan yang dipakai Tuhan. Kalau saudara perhitungkan itu sebagai anugerah Tuhan, saudara persembahkan kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang hilang. Saudara, saya percaya pelayanan-pelayanan seperti itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan umat Tuhan. Orang-orang yang mau bayar harga di tengah-tengah kehidupan ini untuk menyaksikan apa yang real. Saudara, mungkin orang tidak percaya apa yang kita sampaikan. Tapi orang tidak bisa menyangkali pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, gereja yang Godly Living Church adalah gereja yang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. GKI Kuta Bali sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. GKI Kuta Bali ke depannya, kalau bertumbuh, itu juga kasih karunia Tuhan. Pertumbuhan umat Tuhan tidak selalu dikaitkan dengan sesuatu yang nampak dari luar. Berapa besar gedung gereja yang kita bangun, berapa banyak persembahan di dalam gereja itu. Tapi gereja yang bertumbuh sebagai Godly Living Church, gereja
yang dikaitkan dengan bagaimana pertumbuhan dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada GKI Kuta Bali yang berulang tahun ke-27. Saya bersyukur saya menjadi bagian daripada sejarah panjang daripada GKI dan juga secara khususnya GKI Kuta Bali. Dan saya rindu saudara-saudara dan saya kita bersama-sama bertumbuh sampai kapanpun, bagaimanapun kondisinya, kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pertumbuhan itu tidak bisa tidak terjadi. Adalah pertumbuhan dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di ulang tahun yang ke-27 ini kami merindukan Godly Living Church. Kami menyadari Tuhan hanya anugerah-Mu kami mendapatkan status ini. Tapi kami bergumul ya Tuhan untuk kehidupan kami yang tidak sepadan dengan panggilan ini. Biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk kami menghidupi hidup yang sepadan dengan panggilan-Mu. Bukan karena kemampuan kami, karena kami berjalan dekat dengan-Mu. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi amanat-Mu. Dan kami terus bersyukur karena hanya kasih karunia-Mu yang selalu cukup memampukan kami berjalan hingga hari ini. Biarlah Tuhan semakin kami melayani, semakin kami bertumbuh. Kami semakin mengenal Engkau, Kepala Gereja. Allah yang memanggil kami menjadi bagian daripada umat pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini di mana kami dapat bersama-sama datang di ulang tahun ke-27 ini. Berkatilah pelayan-pelayan pekerja-Mu di gereja ini. Berkatilah seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap keluarga Kristen. Berkatilah keturunan kami, anak-anak kami, cucu kami. Menjadi generasi yang hormat dan takut kepadamu. Berkatilah pelayan-pelayan, orang-orang yang akan menerima tongkat estafet, generasi muda dalam kepemimpinan gereja ke depan. Tuhan demikian Kau memberkati dan menyertai gereja-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.